Avad Music Theory halaman 16 sampai halaman 22, page 16 to 22. Halaman 16, semiquaver note. Ini yang disebut semiquaver. Semiquaver itu adalah British name dan American name-nya adalah 16th note. 16th note itu sama dengan not 1/16 dalam bahasa Indonesia. Semiquavers akan terlihat seperti ini. 1 semiquaver, 2 semiquavers, dan 4 semiquavers. Perhatikan bahwa 2 semiquavers dan 4 semiquavers itu pakai beam, ya. Bagian ini menjelaskan perbandingan not. Kita sudah belajar bahwa 1 crotchet itu sama dengan 2 quavers, dan 2 quavers ini kalau pakai beam akan terlihat seperti ini. 1 quaver sama dengan 2 semiquaver. 2 semiquavers. Jadi semiquaver ini setengah dari quaver. Dan jika 2 semiquaver ini memakai beam akan terlihat seperti ini. Karena 1 crotchet itu sama dengan 2 quaver dan 1 quaver itu sama dengan 2 semiquaver, jadi 1 crotchet sama dengan 4 semiquavers. Nah, ini variasi lain yang paling sering muncul dalam skor musik, dalam partitur musik, yang juga bernilai 1 crotchet. Dan penggabungan ini juga beda dengan yang sebelumnya, yang ini, karena ini adalah penggabungan antara quaver dan semiquaver. Jadi 1 crotchet itu dapat muncul seperti ini, dapat juga muncul seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Halaman 17. Exercise 1. Latihan 1. Draw the note heads on the line. Ada 2 hal yang diminta dalam soal. Pertama, menggambar note heads, kepala note. Kemudian hal yang kedua yang diminta, note head ini yang digambar ini harus berada pada line atau harus berada pada garis. Jadi contohnya seperti ini. Note-nya digambar tepat pada garis. Exercise 2. Draw the note heads in the space. Jadi yang diminta adalah menggambarkan kepala note di dalam spasi, in the space, ruang antara 2 garis, ya. Contohnya seperti ini. Kepala note-nya digambar tepat di dalam spasi. Jadi hal yang perlu diperhatikan mengerjakan exercise 1 dan 2, perhatikan baik-baik. Exercise 1 itu harus tepat pada garis, dan exercise 2 ini di dalam spasi antara 2 garis. Masih di halaman 17, exercise 3 dan exercise 4. Perhatikan bahwa pertanyaan exercise 3 dan exercise 4 ini sama. Yang membedakan adalah note-nya, ya. Pertanyaannya, petunjuknya, permintaan soal, draw the tail of the semiquavers. Draw the tails of the semiquavers. Yang diminta adalah menggambar tail atau flag dari semiquavers. Nomor 3 dan 4 sama pertanyaannya, bedanya adalah note-nya.
Kalau nomor 3 ini notnya stemnya ke atas, sementara yang nomor 4 stemnya ke bawah. Jadi harus perhatikan not yang stemnya ke atas seperti apa arahnya dan posisi dari tailnya. Begitupun dengan not yang tangkainya ke bawah, stemnya ke bawah, seperti apa posisi dan arah tailnya. Di mana kita bisa lihat pada exercise sebelumnya. Di sini kita bisa lihat not yang tangkainya ke atas, tailnya seperti ini, ya. Not yang tangkainya ke bawah, tailsnya seperti ini. Exercise 5. Draw the stem and tail of the semiquavers. Gambar stem dan tail of the semiquavers. Jadi yang diminta di sini ada 2, menggambar stem dan tail dari semiquavers. Jadi semua not-not yang ada di bawah ini semuanya semiquavers, ya. Yang diminta adalah menggambar tangkai dan tailnya. Ekor atau flag, bendera. Contohnya seperti ini, not ini kita menggambar stemnya, tangkainya ke bawah karena di atas garis paling tengah, ya. Setelah itu menggambar tailnya. Contoh kedua, not ini berada di bawah garis paling tengah, berarti tangkainya harus ke atas. Ini stemnya, kemudian kita menggambar tailnya. Oke. Selanjutnya halaman 18. Exercise 6. Fill in the correct number. Isi jumlah yang benar, isi dengan jumlah yang benar. Soal seperti ini sudah pernah dikerjakan. Ini adalah perbandingan not, ya. Misalnya kita lihat 6A, 1 crochet sama dengan berapa quaver? Jawabannya adalah 2. Jadi silakan menyelesaikan exercise ini, bagian B dan seterusnya. Exercise 7. Count how many crochets. Hitung berapa jumlah crochet. 7A saya akan kerjakan sebagai contoh. Ini 2 quaver itu sama dengan 1 crochet, ya. Jadi ini crochet yang pertama. 4 semiquaver juga sama dengan 1 crochet, nilainya sama dengan 1 crochet. Jadi ini crochet yang kedua. 2 semiquaver plus 1 quaver itu nilainya sama dengan 1 crochet juga. Jadi ini crochet yang ketiga. Dan 1 quaver plus 2 semiquaver juga nilainya 1 crochet. Jadi berapa jumlah crochet secara keseluruhan? 1 plus 1 plus 1 plus 1, yaitu 4. Page 19, halaman 19. Grouping quavers and semiquavers. Nah, poin utama dari halaman ini adalah grouping. Notes are grouped using beam. Jadi not itu di group, dikelompokkan menggunakan beam. Dijadikan satu kelompok, ya, satu grup menggunakan beam. Dan ini yang disebut beam. Kita sudah membahas sebelumnya, ya. Ini yang disebut beam, hanya mengingatkan saja. Berikutnya, the purpose of note grouping is to make music easier to read. Tujuan grouping note, ya. Tujuan grouping itu untuk membuat musik mudah
dibaca atau lebih mudah dibaca. Apa maksudnya nanti akan lebih jelas pada penjelasan-penjelasan berikutnya. The following notes are grouped together to show one crochet. Not-not berikut digabungkan menjadi satu grup, digabungkan ke dalam satu grup to show, untuk memperlihatkan one crochet, satu crochet. Ini yang saya maksud dengan tujuan grouping adalah untuk memudahkan musik dibaca, ya. Contohnya seperti ini. Kalau kita perhatikan dua not ini, dua quaver, jika digrupkan, digabungkan akan seperti ini, ya. Ketika not ditulis seperti ini sebagai satu grup, satu kelompok, ini lebih mudah untuk melihatnya sebagai crochet. Nilai crochetnya lebih terlihat, ya, dibandingkan dengan ini. Akan lebih jelas lagi kalau kita lihat 4 semiquavers, 4 semiquaver. 4 semiquaver yang tidak digrup, tidak digabungkan akan terlihat seperti ini. Dan jika digabungkan akan seperti ini. Dengan penggabungan ini akan lebih mudah terlihat bahwa 4 semiquavers ini bernilai satu crochet. 1 semiquavers plus 2 semiquavers sama dengan satu crochet. Nah, ini adalah penggabungan dalam bentuk lain dan sangat-sangat sering muncul dalam skor musik, dalam partitur musik, yaitu penggabungan satu quaver dan 2 semiquavers. Yang ini adalah penggabungan quaver dan 2 semiquavers. Jadi quaver diikuti 2 semiquavers. Yang ini penggabungan 2 quavers diikuti 2 semiquavers diikuti 1 quaver. Dan yang ini adalah penggabungan quaver, semiquaver, kemudian quaver dan semiquaver. Jadi quavernya ada di tengah di antara 2 semiquavers. Nah, semua bentuk penggabungan ini nilainya adalah satu crochet. Masih halaman 19, exercise 1. Rewrite the following grouping quavers and semiquavers, then add bar lines. Ada 3 yang diminta. Rewrite, menulis kembali. Grouping quavers and semiquavers, menggabungkan quavers dan semiquavers. Then add bar lines. Lalu tambahkan bar line, garis birama, garis bar atau garis measure. Kita perhatikan time signature-nya 2/4. 2/4 artinya ada 2 crochet dalam satu bar, ya, atau dalam setiap bar. Atau not-not dalam setiap bar itu nilai totalnya sama dengan 2 crochet. Itu arti dari 2/4. Karena time signature-nya adalah 2/4, yaitu 2 crochet dalam satu bar, maka akan sangat menolong, memudahkan untuk membacanya jika not-not quaver dan semiquaversnya itu digabung. Jika quaver dan semiquaversnya tidak digabung akan terlihat seperti ini dan tentu agak sulit menghitung crochetnya, tetapi jika digabungkan nanti akan lebih mudah melihat crochetnya. Oke, jadi yang pertama adalah rewrite. Oke, rewrite artinya tulis kembali, dan kita akan mulai dengan menulis kembali time signature-nya.
Jadi soal yang meminta rewrite itu harus ditulis lengkap, termasuk time signature. 2-4. Kemudian kita perhatikan quaver dan semi-quavers untuk digabung menjadi satu grup ya yang bernilai 1 crotchet. Nah, perhatikan 3 not ini, 1 quaver diikuti 2 semi-quavers, ini bernilai 1 crotchet sehingga dapat digabungkan seperti ini. Nah, sekarang lebih mudah terlihatkan bahwa 3 not ini nilainya 1 crotchet dibandingkan jika ketiga not ini terpisah, ya. Berikutnya ketiga not ini bukan quaver dan semi-quaver. Biarkan saja seperti itu, jadi tinggal ditulis di bawah, ditulis kembali ya. Karena yang diminta dalam soal hanya menggabungkan quavers dan semi-quavers. Berikutnya ketiga not ini juga bernilai 1 crotchet. Karena itu dapat digabungkan, dan jika digabungkan akan terlihat seperti ini. Kita sudah menyelesaikan 2 hal yang diminta dalam soal, yaitu rewrite dan grouping. Berikutnya adalah add bar lines. Berikutnya diminta untuk menambahkan bar lines. Nah, menambahkan bar line harus memperhatikan time signature. Time signature 2/4, 2/4 artinya ada 2 crotchet dalam satu bar. Jadi penempatan bar line itu tergantung pada time signature. Karena time signature-nya 2/4 ada 2 crotchet dalam satu bar, maka bar lainnya kita letakkan di sini agar match dengan sesuai dengan time signature-nya, yaitu ada 2 crotchet dalam satu bar. Halaman 20, page 20. Halaman 20 ini adalah kelanjutan dari halaman 19. Exercise 1, bagian B, C, D, dan seterusnya. Jadi saya tidak akan menjelaskan lagi di video ini, karena halaman 20 ini hanya kelanjutan dari halaman 19. Kita ke halaman 21. Halaman 21. Beam and stem direction. Arah beam dan stem. Ini masih di bawah judul groupings, jadi yang dimaksud adalah arah beam dan stem, arah beam dan tangkai dari not-not yang di group ya, yang dijadikan satu grup. Harus memperhatikan beam dan stemnya. Penjelasan yang pertama, beams are parallel to nodes in a straight line direction. Jadi beam itu paralel, sejajar dengan not-not yang arah pergerakan notnya membentuk garis lurus. Jadi maksudnya seperti ini, perhatikan knot head dari not-not ini itu bergerak ke atas ya, membentuk garis lurus bergerak ke atas. Karena itu beamnya juga ke arah yang sama. Begitupun dengan yang kedua ini. Knotnya bergerak membentuk garis lurus ke bawah, maka beamnya juga ke arah yang sama, jadi paralel. Begitu juga dengan yang terakhir, knotnya membentuk garis lurus datar, flat, ya, maka beamnya juga flat, datar. Jadi poinnya adalah jika arah not-not yang di grup membentuk garis lurus, maka beamnya paralel atau sejajar dengan arah pergerakan not. Ini poin dari penjelasan yang pertama. Berikutnya,
When nodes are moving irregular, beams is either straight or follows the outer nodes. Ketika not bergerak tidak beraturan, maksudnya tidak membentuk garis lurus, beam ada dua pilihan, bisa straight, lurus, maksud saya di sini datar, flat, atau follows the outer node, mengikuti node yang terluar, node bagian luar, ya. Jadi maksudnya seperti ini. Ketika node-nya bergerak tidak beraturan, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, atau seperti ini, ada yang ke atas, kemudian datar, lalu ke bawah, intinya tidak membentuk garis lurus, maka pilihan arah beamnya ada dua, bisa datar, bisa juga mengikuti node yang terluar, node bagian luar. Jadi bisa straight seperti ini, atau lebih tepatnya flat, datar, bisa juga mengikuti node yang ada di bagian luar. Maksudnya seperti ini, perhatikan node yang saya lingkari, ini adalah dua node bagian luar, ya. Perhatikan arahnya ke bawah, pergerakannya ke bawah. Dengan demikian, beamnya mengikuti arah tersebut. Ini yang dimaksud dengan follows the outer node. Jadi ini hanya pilihannya, ada dua pilihan, bisa datar garisnya, bisa juga mengikuti node bagian luar. Penjelasan berikutnya adalah stem ya. Sebelumnya dua penjelasan di atas yang dijelaskan adalah beam, sekarang stem, tangkai node. Stem's direction follow the majority. Maksudnya arah stem mengikuti mayoritas node yang ada dalam satu grup. Contohnya seperti ini. Lihat node ini. Node ini berada di atas garis paling tengah, ya. Karena berada di atas garis paling tengah, seharusnya tangkainya ke bawah. Ya, aturan yang sudah kita pelajari, karena dia berada di atas garis paling tengah. Harusnya tangkainya ke bawah. Tetapi karena mengikuti node-node yang mayoritas, kebanyakan node dalam grup ini tangkainya ke atas, maka ya karena node kebanyakan node dalam grup ini di bawah garis paling tengah sehingga tangkainya ke atas, maka node ini mengikuti node mayoritas, ya, mengikuti kebanyakan node. Jadi tangkainya bukan ke bawah tetapi ke atas mengikuti kebanyakan node yang ada dalam grup. Masih di halaman 21, exercise 2. Circle any grouped nodes that are equals to one crochet. Lingkari setiap grup node yang nilainya sama dengan satu crochet. Jadi maksudnya seperti ini. Perhatikan grup node ini. Apakah ini nilainya satu crochet? Oke. Jika ini nilainya satu crochet, maka dilingkari. Jika ya. Jika ini hanya contoh saja, ini hanya jika saja. Jika ini nilainya satu crochet, maka dilingkari. Karena petunjuk soal meminta melingkari grup node yang nilainya sama dengan satu crochet. Jadi jika ini satu crochet, maka dilingkari. Tetapi jika ini tidak bernilai satu crochet, maka jangan dilingkari. Ya, diabaikan saja, dibiarkan saja. Exercise 3.
Draw an X over atau cross over group nodes that are not equal to a crochet. Jadi dua hal, draw, gambar tanda X, tanda silang, over group nodes, pada group node that are not equals to a crochet, yang tidak bernilai satu crochet atau nilainya tidak sama dengan satu crochet, ya. Contohnya grup node pertama ini, apakah ini nilainya sama dengan satu crochet? Jika sama dengan satu crochet, maka jangan disilang. Karena yang diminta dalam soal adalah menyilang yang nilainya tidak sama dengan satu crochet. Nah, jika ini tidak sama dengan satu crochet, maka draw an X. Ya. Jadi perhatikan baik-baik petunjuknya, karena yang diminta adalah menyilang grup yang nilainya tidak sama dengan satu crochet. Grup node yang nilainya sama dengan satu crochet itu tidak disilang. Page 22, halaman 22. Rewrite the melody joining necessary notes, then add the time signature. Tulis kembali melodi di bawah ini, joining necessary notes, menggabungkan not-not yang perlu digabungkan, ya. Then kemudian add the time signature, kemudian tambahkan, tuliskan time signature-nya. Joining di sini sama saja dengan grouping, ya. Necessary notes maksudnya adalah quavers dan semiquavers. Mengapa berarti quavers dan semiquavers? Karena hanya quavers dan semiquavers saja yang perlu untuk digabungkan. Not lain selain quavers dan semiquavers tidak perlu digabungkan. Jadi joining necessary notes artinya grouping quavers dan semiquavers. Nah, ini mirip dengan soal pada halaman 19 exercise 1, ya. Keduanya sama karena rewrite, menulis kembali. Kemudian keduanya juga sama karena diminta untuk grouping, menulis, menggabungkan quavers dan semiquavers. Jadi maksudnya seperti ini. Not-not yang ada di sini ditulis kembali di bawah, ya. Dan ketika menulis not-not ini di bawah, ingat untuk menggabungkan quavers dan semiquavers, menjadikannya satu grup. Nah, perbedaan dari bedanya halaman 22 ini dengan 29, karena pada halaman 22 ini not diminta untuk ditulis pada stave. Oke. Perbedaan berikutnya karena diminta to add the time signature. Jadi setelah menuliskan not-notnya pada stave, harus menuliskan time signature-nya. Beda dengan halaman 19 karena time signature-nya sudah ada. Soal ini sedikit lebih rumit dibanding halaman 19 karena harus memperhatikan arah beam dan stem. Jadi saat menulis kembali notnya, saat menggrouping notnya, harus memikirkan apakah stemnya ke atas atau ke bawah. Kemudian beamnya apakah lurus ke atas, datar, atau lurus ke bawah. Oke. Jadi selamat mengerjakan tugas. Selamat mengerjakan latihan-latihan pada halaman 16 sampai 22.